Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pelajaran kimia. Nah, kali ini kita akan belajar tentang persamaan reaksi kimia sederhana yang merupakan materi kelas 10 semester 2. Selamat belajar. Sebelum ke persamaan reaksi kimia, kalian perlu tahu apa reaksi kimia itu? Reaksi kimia adalah suatu proses di mana sejumlah zat berubah menjadi sejumlah zat yang baru. Sebagai contoh, yaitu perubahan besi menjadi karat besi. Suatu reaksi kimia secara simbolik bisa dinyatakan dengan suatu persamaan reaksi. Apa saja yang termuat dalam persamaan reaksi kimia? 1. Reaktan merupakan zat bereaksi atau zat yang bereaksi. 2. Produk merupakan zat hasil reaksi. 3. Angka koefisien menunjukkan jumlah molekul atau atom yang terlibat dalam reaksi. 4. Angka indeks yaitu jumlah atom dalam satu molekul. 5. Tanda panah menyatakan reaktan bereaksi membentuk produk. Dan ada fasa zat menunjukkan wujud zat yang terlibat dalam reaksi. Kita kenalan dulu dengan berbagai macam fasa atau wujud zat. Nah, secara umum ada 4 wujud zat, yaitu solid atau padatan, liquid atau cairan, gas, dan aqueous atau larutan. Lalu untuk menuliskan simbolnya diambil dari huruf depan masing-masing nama latinnya. Jadi padat S, cair L, gas G, dan larutan Aq. Mari simak contoh berikut. Sebanyak 2 molekul hidrogen bereaksi dengan 1 molekul oksigen membentuk 2 molekul uap air. Nah, bagaimana persamaan reaksi kimianya ya? Oke, berarti di sini ada 2 molekul hidrogen plus 1 molekul oksigen menjadi 2 molekul uap air dalam bentuk molekulernya seperti pada gambar ini. Kalau misalnya dituliskan dalam bentuk persamaan reaksi kimia akan tertulis sebagai berikut. Nah, H2 dalam fasa gas plus O2 juga fasanya gas membentuk H2O uap air, fasanya juga gas. Nah, lalu berapa yang bereaksi? Yang bereaksi di sini hidrogen ada 2 molekul, maka kita tambahkan angka 2 di depan H2. Lalu oksigennya yang bereaksi adalah 1 molekul, maka kita tambahkan angka 1 di depan O2. Dan yang terbentuk adalah uap air sebanyak 2, jadi kita tambahkan 2 di depan H2O gas. Nah, dari ketiga ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa reaktannya atau zat yang bereaksi adalah H2 dan O2, sedangkan produknya atau zat yang terbentuk H2O dalam fasa gas. Nah, coba perhatikan. Di sini angka 2, angka 1, dan 2 lagi di depan H2O itu merupakan angka koefisien. Sedangkan angka 2 yang subskrip ditulis di bawah itu merupakan angka indeks. Mari kita lakukan pengecekan antara jumlah atom yang ada di reaktan dengan jumlah atom yang ada di produk. Nah, untuk menghitung jumlah atom, gunakan koefisien dikalikan dengan indeksnya. Oke, kita lihat dulu yang ada di reaktan. Jumlah atom yang ada di reaktan. Ada atom H dan atom O. Oke, H terlebih dahulu. Nah, H di sini koefisiennya 2, angka indeksnya 2, maka 2 kali 2, 4. Nah, berarti jumlah atom H di reaktan sebanyak 4. Sedangkan O 1, koefisiennya dan angka indeksnya 2. Jadi 1 kali 2 berarti 2. Sedangkan yang diproduk jumlah atau koefisiennya 2, indeksnya juga 2. Maka 2 kali 2 sama dengan 4. Sedangkan O koefisiennya 2, indeksnya 1. Maka 2 kali 1 jadi 2. Nah, coba kalian perhatikan antara jumlah atom di reaktan dengan jumlah atom di produk masing-masing. Bagaimana? Sama bukan? Nah, persamaan reaksi yang demikian disebut persamaan reaksi kimia yang sudah setara. Untuk
selanjutnya, kalian perlu menuliskan persamaan reaksi kimia yang sudah setara. Nah, lantas apa prinsip penyetaraan persamaan reaksi kimia? Nah, ini didasarkan pada hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Nah, jadi di sini massa zat sebelum dan sesudah reaksi itu selalu tetap. Nah, karena massanya selalu tetap, maka akan berdampak pada jumlah atomnya. Jadi di sini jumlah atom zat sebelum dan sesudah reaksi juga akan selalu tetap. Nah, jadi pada penyetaraan reaksi kimia itu hanya akan terjadi penata ulangan atom-atom. Nah, jadi seperti pada gambar ini, di reaktan ada 2 atom yang berwarna merah, ada 4 atom yang berwarna putih. Maka di produk juga kalian akan menemui ada 4 atom yang berwarna putih, juga ada 2 atom yang berwarna merah. Nah, jadi di sini hanya akan terjadi penata ulangan atom-atom saja. Jumlah dan jenisnya akan selalu tetap. Nah, sekarang mari kita mencoba menyetarakan reaksi kimia. Nah, yang digunakan di sini adalah metode aljabar. Kenapa? Karena metode ini cukup mudah dan bisa diterapkan di berbagai macam reaksi kimia, baik redoks maupun bukan redoks. Oke, contoh 1. Reaksi antara logam natrium dengan gas klorin membentuk garam dapur atau natrium klorida. Mari kita tuliskan, berarti di sini logam natrium, berarti Na, karena logam berarti fasanya solid, plus gas klorin. Nah, gas klorin Cl2, fasanya gas, membentuk natrium klorida, berarti NaCl. Nah, yang kalian kenal wujudnya solid ya. Oke, kita tuliskan, berarti NaClS. Nah, ini merupakan suatu reaksi kimia yang sudah disederhanakan. Oke, untuk menyetarakan reaksi kimia, kita tuliskan suatu variabel di depannya sebagai koefisien. Nah, jadi misalkan di sini A untuk koefisien Na, variabel B untuk koefisien Cl2, dan variabel C untuk koefisien NaCl. Ingat bahwa dalam menyetarakan persamaan reaksi kimia hanya terjadi penata ulangan atom-atom. Nah, jumlah dan jenisnya akan selalu sama. Oke, kita cek, berarti jumlah atom Na di reaktan itu A karena koefisiennya A dan indeksnya 1. Sedangkan yang di produk C. Nah, berarti di sini jumlah atom Na itu A sama dengan C. Sedangkan yang Cl 2B sama dengan yang di produk yaitu C. Sekarang kita misalkan A sama dengan 1, maka C-nya sama dengan 1. 2B sama dengan C. Nah, berarti 2B sama dengan 1, maka B-nya akan ketemu setengah. Nah, di sini masih ada pecahan, maka perlu dikalikan 2 untuk menghilangkan pecahan tersebut. Nah, ini berlaku untuk semuanya. Jadi di sini A-nya akan sama dengan 2, C-nya 2, dan B-nya sama dengan 1. Mari kita ganti A, B, C dengan angka-angka yang sudah didapatkan. Nah, jadi di sini bisa dituliskan sama reaksi kimianya yaitu 2NaS plus Cl2 gas membentuk 2NaClS. Nah, ingat koefisien 1 tidak perlu ditulis ya. Nah, mari kita sekarang cek apakah persamaan reaksi ini sudah setara. Oke, yuk kita lihat jumlah atom Na di natrium sama dengan 2. Sedangkan Cl sama dengan 2 juga. Oke, sekarang kita beralih ke produk. Jumlah atom Na sama dengan 2. Cl-nya juga sama dengan 2. Nah, karena sekarang sudah sama semua, maka persamaan ini sudah setara. Nah, kalau digambarkan dalam bentuk molekuler akan terlihat pada gambar berikut. Nah, jadi di sini ada 2 atom natrium bereaksi dengan satu molekul Cl2 membentuk 2 NaCl. Bagaimana? Sana sudah paham? Lanjut contoh 2 ya. Reaksi pembakaran gas metana dengan oksigen dari udara membentuk gas karbon dioksida dan uap air. Oke, kita tuliskan gas metana di CH4 gas plus oksigen berarti O2 gas membentuk gas karbon 3 berarti CO2 gas plus uap air berarti H2O gas. Nah, sama seperti tadi, kita tuliskan variabel sebagai penunjuk koefisien dari masing-masing zat yang terlibat. Berarti di sini kita mau A, B, C, dan D. Ayo kita cek jumlah atom C yang ada di reaktan A akan sama dengan yang ada di produk, yaitu C. Jumlah atom H
4A di reaktan sama dengan 2D yang di produk. Sedangkan yang O 2B, nah ini sama dengan, nah karena yang di produk itu ada 2 tempat untuk O, maka kita juga jumlahkan, berarti 2C plus D. Nah kita lanjut, misalkan A sama dengan 1, maka C nya juga sama dengan 1. Kita masukkan ke H, yaitu berarti akan ketemu B nya sama dengan 2. Kita masukkan lagi ke untuk mendapatkan B, berarti di sini ketemu B nya akan sama dengan 2. Nah karena sudah tidak ada pecahan, maka kita langsung saja, berarti ketemu A nya sama dengan 1, C nya 1, D nya 2, dan B nya 2. Nah langsung sudah kita tuliskan angka-angka ini sebagai koefisien dari masing-masing zat yang terlibat. Nah berarti ini sudah ketemu reaksi kimianya. Apakah sudah setara? Nah baiklah, kita cek terlebih dahulu untuk memastikan. Nah jumlah atom yang ada di reaktan C sama 1, H-nya sama dengan 4, O-nya juga sama dengan 4 karena 2 kali 2 ya. Lanjut, yang ada di produk jumlah atom C-nya 1, H-nya 4, dan O-nya katanya didapatkan dari CO2 itu 2 O-nya, dan H2O O-nya juga 2, berarti kan totalnya 4. Nah coba kita bandingkan yang ada di reaktan sama produk, sudah sama? Sama, berarti persamaan reaksi ini sudah setara. Sudah paham ya? Lanjut contoh 3, setarakan reaksi berikut. Nah ini reaksinya cukup panjang ya, ada 3 reaktan dan juga ada 3 produk. Wah pasti sulit nih. Tidak. Yuk coba kita tuliskan variabelnya, A, B, C, D, E, dan F gitu. Nah seperti tadi, maka di sini jumlah atom Ca berarti yang di reaktan ada 3A, di produk D, berarti 3A sama dengan D. Untuk yang P, nah di sini ada dalam kurung gitu ya, berarti 2A sama dengan yang di produk berarti 4E. Sedangkan yang O, nah di sini ada di 2 tempat untuk yang di reaktan, berarti 8A plus 2B sama dengan yang di produk juga ada di 2 tempat, berarti 3D plus F. Untuk Si, B sama dengan D, sedangkan yang C, nah C juga koefisiennya sama dengan F. Oke, lanjut kita permisalan. Misalnya A-nya sama dengan 1, maka D-nya 3. Lalu B-nya juga pasti 3. Tuh, kita masukkan ke itu A-nya, berarti 2 kali 1 sama dengan 4E, ketemu E-nya sama dengan setengah. Kita masukkan lagi ke persamaan berikutnya, nah ketemu F-nya sama dengan 5. Lalu, nah karena F-nya sama dengan 5, berarti C-nya juga 5. Nah di sini ada lagi pecahan setengah, berarti ya kita kalikan 2 lagi untuk menghilangkan pecahan tersebut. Berarti ketemu A-nya sama dengan 2, B-nya 6, B-nya 6, E-nya 1, F-nya 10, dan C-nya 10. Oke, berarti kita tinggal masukkan angka-angka yang sudah ditemukan tersebut ke koefisien masing-masing zat yang terlibat dalam reaksi. Oke, sudah, ini sudah setara pasti gitu. Apa mau mengecek? Ya, kita cek saja ya untuk memastikan. Oke, yuk, jumlah atom yang ada di reaktan Ca sama dengan 6, P-nya sama dengan 4, O-nya di sini O-nya di 3 tempat, maka dijumlahkan semua ya. Berarti total 28. Nah, Si-nya sama dengan 6 dan C-nya sama dengan 10. Apakah sama dengan yang ada di produk? Kita coba cek. Nah, Ca sama dengan 6, P-nya 4, O-nya, nah O-nya juga ada di 2 tempat, berarti total 28. Nah, terus Si-nya 6 dan C-nya 10. Nah, oke, kita lihat sama semua kan? Nah, berarti persamaan reaksi ini juga sudah setara. Hore, kalian sudah berhasil mencapai pelajaran ini. Nah, berarti bisa diakhiri. Sekian, terima kasih. Semoga sukses belajar mandiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.